Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 107 baris nomor 3 dari bawah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah faslun fi khasa'isi yaumil jumu'ah. Pasal berikut ini menjelaskan tentang keistimewaan dan kekhususan hari Jumat. Ibnul Qayyim menyebut sampai 26 kekhususan hari Jumat. Ada 26 hal yang menjadi kekhususan hari Jumat. Dan semua akan disebutkan. Qala rahimahullah wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam ta'zimu hadzal yaumi wa tashrifuhu wa takhsisuhu bi ibadatin yakhtassu biha an ghairihi. Termasuk yang dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agungnya hari Jumat, mulia, dan beberapa pengkhususan dengan rangkaian ibadah yang tidak ada di hari yang lain. Jadi hari Jumat itu adalah hari yang paling afdal, yang paling baik, dan memiliki banyak kekhususan tidak dimiliki di hari-hari yang lain. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u hal huwa afdalu am yaumu Arafah. Bahkan ulama ahli fikih mereka sampai berbeda pendapat. Mana yang lebih afdal, hari Jumat atau hari Arafah? Ala qaulaini, ada dua pendapat. Huma wajhani li ashabi Syafi'i. Kedua pendapat tersebut adalah kedua pendapat yang disampaikan oleh para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Artinya para ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka sendiri satu mazhab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hari Arafah itu lebih baik daripada hari Jumat. Ulama lainnya sesama mazhab Syafi'i mengatakan hari Jumat yang lebih baik daripada hari Arafah. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi fajrihi bi suratai Alif Lam Mim Tanzil wa hal ata 'alal insan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca pada salat subuh hari Jumat adalah dua surat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah. Rakaat kedua yang beliau baca surat Al-Fatihah dan Hal Ata 'alal Insan, surat Al-Insan. Wa yadhunnu katsirun mimman la ilma indahu. Banyak orang menyangka karena memang tidak punya ilmunya, annal murada takhsisu hadhihi as-salati bi sajdatin zaidatin. Ada yang beranggapan dan menyimpulkan bahwa tujuannya adalah mengkhususkan salat subuh pada hari Jumat dengan sajdatin zaidatin, menambah satu sujud. Ya, sebenarnya kan berapa kali sujud? 4. Rakaat pertama 2, rakaat kedua 2 sujud. Mereka menyangka dan menganggap bahwa intinya itu nambah sujud 1 kali lagi. Karena di dalam surat As-Sajdah ada ayat yang dianjurkan kita di situ untuk sujud tilawah, sujud Al-Qur'an. Wa yusammunaha sajdatal jum'ati. Mereka menyebutnya dengan sujud Jumat. Sehingga konsekuensi dari pendapat ini, wa idza lam yaqra ahaduhum hadhihi surata, apabila seseorang tidak membaca surat ini As-Sajdah, istahabba atau ustuhibba qira'ata suratin ukhra fiha sajdatun, maka dianjurkan untuk membaca surat yang lain yang ada sujudnya juga. Kalau tidak membaca surat As-Sajdah berarti membaca surat Al-Alaq misalkan, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pokoknya cari surat yang di situ ada sujudnya, sujud tilawah. Walihada, berdasarkan hal ini, kariha man kariha minal a'immati, maka sejumlah ulama mengatakan makruh
hukumnya yang dimaksud di sini adalah tidak dianjurkan al-mudawamata ala qiraati hadhihi surati fi fajril jum'ah. Untuk tidak terus-menerus membaca surat ini pada salat subuh hari Jumat. Kenapa? Dafa'an litawahumil jahilin. Supaya tidak disalahpahami oleh orang-orang yang jahil. Kalau terus-menerus dibaca, pokoknya tiap Jumat, Alif Lam Mim, Tanzil, dan Hal Ata 'alal Insan, nanti akan dipahami oleh orang jahil, berarti wajib untuk memilih salah satu surat yang ada sajdahnya. Maka kadang-kadang dianjurkan untuk membaca surat yang lain. Qala wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, kata Ibnu Qayyim, saya pernah mendengar langsung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini surataini fi fajril jum'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini pada salat subuh hari Jumat, li'annahuma tadammanata ma kana wa ma yakunu fi yaumiha. Karena kedua surat tersebut menjelaskan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat di masa yang akan datang. Kenapa? Fa'innahuma ishtamalata ala khalqi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena kedua surat dimaksud, As-Sajdah dan Al-Insan, menjelaskan tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan hari apa? Hari Jumat. Wa ala dzikril ma'ad. Kedua surat dimaksud juga menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat terjadi hari Jumat. Wa hasril khaliqah. Dan ketika semua makhluk itu dikumpulkan di mahsyar, itu juga hari Jumat. Maka fahadhihi khassatun min khawassi yaumil jum'ah. Ini menjadi satu dari sekian banyak kekhususan hari Jumat. Apa itu? Membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan dengan keterangan yang sudah kita baca di atas tadi. Qala rahimallahu ta'ala al-khassatu thaniyah. Kekhususan nomor 2. Istihbabu kathratis salati fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lailatihi. Disunahkan untuk lebih sering dan lebih banyak bersalawat untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hari itu dan malamnya, hari Jumat dan malam Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru minas salati alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati." Lebih banyaklah untuk bersalawat, ya, untuk bersalawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Bersalawat untuk Nabi itu dianjurkan kapanpun, di setiap waktu bahkan. Namun untuk hari Jumat dianjurkan untuk lebih sering lagi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam wa yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah pemimpin dan tuannya manusia. Hari Jumat adalah pemimpin dan tuannya hari-hari yang lain. Falis salati alaihi fi hadzal yaumi maziyatun. Maka bersalawat untuk Nabi Muhammad pada hari Jumat memiliki kelebihan laisat li ghairihi, yang tidak ditemukan pada hari yang lain. Ma hikmatin ukhra, masih ada lagi hikmah yang lain. Wahia, yaitu anna kulla khairin nalathu ummatuhu fid dunya wal akhirah fa innama nalathu ala yadihi. Apa itu hikmah yang lain? Semua kebaikan yang diberikan kepada umat ini dalam kehidupan dunia dan juga nanti di akhirat, itu mereka peroleh melalui siapa? Ala yadihi, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan, setiap keistimewaan umat Islam itu diperoleh melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajama Allah Ta'ala li ummatihi bihi baina khairai dunya wal akhirah.
Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat untuk umat Islam bihi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'zamu karamatin tahsulu lahum ka'innaha tahsulu yaumal jum'ah. Ya, kemuliaan terbesar itu dapat diraih oleh umat Islam kapan? Hari Jumat. Fa'inna fihi ba'dahum ila manazilihim wa qusurihim fil jannah. Keterangannya, karena umat Islam akan dipersilahkan untuk menempati rumah-rumah dan istana-istana mereka di surga itu hari Jumat. Wa huwa yaumul mazid lahum idza dakhalul jannah. Hari Jumat adalah hari al-mazid setelah mereka masuk surga. Setelah penduduk surga masuk surga semuanya, di sana akan ada hari al-mazid, hari tambahan. Hari apa itu? Hari Jumat. Kenapa dikatakan hari mazid? Kita udah baca dalam hadil arwah ila biladil afrah. Hari itu Allah Subhanahu wa taala apa? Masih ingat enggak? Apa? No. Menampakkan dirinya. Sehingga ya penduduk surga bisa melihat wajahnya. Itu hari tambahan. Ketika penduduk surga ditanya, mau apa lagi? Penduduk surga bilang, sudah cukup. Tambah lagi, cukup. Ya Allah. Kemudian di sanalah Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kesempatan buat mereka untuk melihat wajahnya. Qala wa huwa yaumu 'idin lahum fid dunya. Hari Jumat itu kan hari rayanya umat Islam di dunia. Wa yaumun fihi yus'ifuhumullahu ta'ala bi talabatihim wa hawaijihim. Hari Jumat itu hari yang Allah pilih untuk memenuhi dan mengabulkan permintaan-permintaan dan keperluan-keperluan hamba. Wala yaruddu sa'ilahum. Pada hari Jumat Allah tidak menolak orang yang meminta. Wa hadza kulluhu innama arafuhu wa hasala lahum bisababihi wa ala yadihi. Semua hal yang di atas tadi bisa diketahui oleh umat dan dapat dilakukan oleh mereka itu melalui siapa? Bisababihi wa ala yadihi. Disebabkan Nabi Muhammad dan melalui beliau. Famin syukrihi wa hamdihi wa ada'il qalili min haqqihi sallallahu alaihi wasallam an nukthira minas salati alaihi fi hadzal yaumi wa lailatihi. Maka bentuk terima kasih kita, ya wujud kita mengapresiasi beliau, demikian juga sebagai cara dan langkah untuk menunaikan hak beliau, memperbanyak salawat untuk beliau di hari Jumat, juga malam Jumat. Jadi hari Jumat itu banyak peristiwa besar, banyak keistimewaan dan kelebihan yang Allah berikan. Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk terima kasih dan syukur kita pun memperbanyak salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Al-khassatu dzalitsatu. Kekhususan yang ketiga, salatul Jum'ah allati hiya min akadi furudil Islam. Hari Jumat itu ada salat Jumatnya yang menjadi kewajiban Islam yang sangat ditekankan. Wa min a'zami majami'il muslimin. Demikian juga momen yang sangat besar bagi kaum muslimin itu berkumpul. Wa hiya a'zamu min kulli majma'in. Sehingga salat Jumat adalah momen berkumpul bagi umat Islam yang nilainya lebih besar dibandingkan setiap pertemuan yang dibuat dan dilakukan. Kadang-kadang kita rapat, kadang-kadang kita taklim, kadang-kadang kita daurah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian mengumpulkan banyak orang. Tapi tidak ada yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan salat Jumat. Karena salat Jumat itu adalah momen untuk mengumpulkan kaum muslimin. Wa aqrabuhu siwa majma'i Arafah. Bahkan juga salat Jumat momen berkumpul yang lebih wajib dibandingkan pertemuan-pertemuan yang lain. Siwa majma'i Arafah. Kecuali ketika jamaah haji berkumpul di Arafah. Itu jelas lebih baik daripada berkumpulnya kaum muslimin pada hari Jumat. Maka kalau hari Jumat
bertepatan dengan hari Arafah, itu sangat luar biasa. Qala rahimallah al-khassatu rabi'atu, kekhususan yang keempat, al-amru bil ightisali fi yaumiha. Ada perintah mandi pada hari Jumat. Secara khusus diperintahkan mandi hari Jumat. Hari-hari yang lain bukan dalam bentuk dari perintah. Wa huwa amrun mu'akkadun jiddan. Perintah mandi pada hari Jumat ini perintah yang sangat ditekankan. Wa wujubuhu aqwa min wujubil witri. Bahkan kata Ibnu Qayyim, kalau mau kita katakan wajib mandi hari Jumat, itu alasannya lebih kuat dibandingkan kita mengatakan witir itu wajib hukumnya. Walinnasi fi wujubihi thalathatu aqwalin. Ada 3 pendapat di kalangan ulama tentang mandi Jumat wajib atau tidak. Yang pertama an-nafyu, tidak wajib. Yang kedua al-itsbatu, wajib. Yang ketiga at-tafsil, dirinci. Baina man lahu raihatun yahtaju ila izalatiha fayajibu alaih wa man huwa mustaghnin anhu fayustahabbu lahu. Kalau orang bau badannya mengganggu sehingga memang harus dihilangkan, wajib mandi. Tapi kalau ternyata tanpa mandi baunya tidak mengganggu, maka hukumnya disunnahkan mandi, bukan wajib. Wa thalathatu li ashabi Ahmad, dan ketiga pendapat tadi tidak wajib mandi, wajib mandi, dirinci, itu semuanya ada di kalangan para ulama yang bermazhab mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Tapi tentunya lah, ya, terlepas dari wajib dan tidak, karena itu adalah perintah, demikian juga anjuran, ya, berarti kita berusaha untuk melaksanakannya. Baik, qala rahimallahu ta'ala al-khassatul khamisatu, kekhususan yang kelima, at-tatayyubu fihi, menggunakan wangi-wangian pada hari Jumat. Wa huwa afdhalu fihi min at-tatayyubi fi ghairi min ayyamil usbu'. Menggunakan wangi-wangian pada hari Jumat itu lebih afdhal dibandingkan menggunakan wangi-wangian di hari-hari yang lain. Misalkan hari biasa jarang memperhatikan minyak wangi, untuk hari Jumat harus wangi. Al-khassatu sadisatu, kekhususan yang keenam, as-siwaku fihi, bersiwak hari Jumat. Walahu maziyatun ala siwaki fi ghairihi, punya kelebihan dibandingkan bersiwak di hari yang lain. Al-khassatu sabi'atu at-tabkiru bis-salati, kekhususan yang ketujuh, untuk segera berangkat salat Jumat. Ya, sepagi mungkin. Al-khassatu thaminatu, kekhususan yang kedelapan, an yashtaghila bis-salati wa dzikri wal qira'ati hatta yakhrujal imam. Setibanya di masjid, menyibukkan diri untuk salat sunnah 2 rakaat, ya. Wa dzikri, atau kalau dia mau untuk berzikir, wal qiraati, atau kalau dia memilih untuk membaca Al-Qur'an. Kapan itu? Hatta yakhrujal imam, sampai imam itu keluar. Maksudnya keluar itu keluar dari rumah untuk masuk ke dalam masjid. Ya, jadi memperbanyak ini salat, zikir atau membaca Al-Qur'an. Al-khassatu at-tasi'atu, kekhususan yang ke-9, al-insatu lil khutbati idza sami'aha wujuban fi asahhil qaulaini. Mendengarkan khutbah dengan seksama, bukan cuma mendengarkan saja, tapi al-insat itu adalah mendengarkan dengan seksama. Hukumnya kata Ibnu Qayyim wajib fi asahhil qaulain, berdasarkan pendapat yang paling kuat dan paling sahih. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya, salat Jumat khatibnya sedang menyampaikan ceramah atau khutbah, ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang tetap mainan handphone, ya kan? Ada yang tetap mainan handphone. Mungkin kalau di kampung-kampung jarang, tapi sebulan yang lalu ketika saya ke Jakarta pas hari Jumat, sholat Jumat di Masjid Bandara Internasional Soekarno-Hatta, masjidnya besar, ya kan? Subhanallah, khatib bicara padahal udah kenceng suaranya. Itu yang di teras kanan kiri itu yang kayak gini itu banyak sekali. Makanya tadi saya katakan kalau di kampung-kampung mungkin jarang kita temukan seperti itu ya. Dan itu jarang kita temukan. Baik, padahal perintahnya adalah mendengarkan dengan seksama. Al-khassatul ashiratu, kekhususan yang ke-10,
annahu la yukrahu fi'lu sholati fihi waqta zawal. Khusus untuk hari Jumat, salat ketika zawal, ketika proses matahari itu di tengah, itu la yukrahu, hukumnya enggak makruh. Kalau hari-hari yang lain hukumnya makruh. Makruh. Jadi kalau hari-hari biasa itu kan kita dilarang untuk melaksanakan sholat ketika matahari tepat di atas kepala. Sampai kapan itu larangannya? Sampai matahari tergelincir. 10 sampai 15 menit kurang lebih itu. Matahari tepat di atas kepala di tengah-tengah langit gini. Berarti 10 sampai 15 menit ya kurang lebih. Sebentar enggak lama. Dia tergelincir ke arah barat, kan baru masuk waktu sholat zuhur, ya kan? Nah, untuk hari-hari biasa makruh hukumnya. Artinya tidak dianjurkan. Khusus hari Jumat boleh. Kenapa? Karena ada anjuran dan syariat kalau seseorang sudah berangkat ke masjid untuk memperbanyak sholat. Sampai kapan? Sampai imam datang. Padahal imam datang ini kapan? Setelah zawal. Sehingga otomatis jamaah tadi melaksanakan sholat termasuk di waktu zawal. Wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih disebutkan la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati fayatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seseorang itu mandi hari Jumat kemudian dia bersuci semaksimal mungkin dia bisa bersuci. Wa yaddahinu min duhnihi, dia menggunakan minyak untuk rambut, minyak kulit, ya. Aw yamassu min tibi baitihi, kemudian dia menggunakan minyak wangi yang ada di rumah. Tsumma yakhruju, kemudian dia berangkat. Fala yufarriqu baina itsnain, kemudian dia tidak memisahkan dua orang. Artinya apa? Sampai di masjid, ya, dia cari tempat yang lapang, tempat yang masih kosong. Jangan kemudian dia pengen di depan, ada dua orang yang sedang duduk di depan, kemudian minta, "Mas, tolong geser ke kanan. Mas, tolong geser ke kiri. Saya mau salat di sini." Walaupun di situ tempatnya masih lapang, ya kalau digeser mungkin sih cukup. Tapi kan itu nanti akan mengurangi kenyamanan. Posisi awal itu sedang nyaman, akhirnya kalau digeser ini sebelah kiri kita agak gini sedikit. Nah, maka carilah tempat yang lapang maksudnya. Fala yufarriqu baina itsnain. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat ya dengan 2 rakaat sebanyak mungkin. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Nah, kemudian ketika imam datang, dia berhenti salat. Dia mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan imam. Kalau itu semua dia lakukan rangkaiannya tadi, bersuci, mandi, bersuci, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid, kemudian tidak memisahkan dua orang, kemudian dia salat. Setelah itu dia dengarkan imam dengan seksama. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Melainkan diampunilah dosa-dosa dia yang ada antara hari itu dengan hari Jumat sebelumnya. Rawahul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan. Fanadabuhu ila salati ma kutiba lahu. Maka melalui hadis ini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menganjurkan orang tersebut untuk melaksanakan salat. Walam yamna'hu anha illa fi waqti khurujil imam. Dan beliau tidak melarang untuk melanjutkan salat kecuali saat imam itu datang. Otomatis waktu zawal termasuk juga. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah al-hadiyata asyarah. Kekhususan yang ke-11. Qira'atu suratil jumu'ati wal munafikin aw sabbih wal ghasyiyah fi salatil jumu'ah. Disunahkan untuk membaca surat al-jumu'ah dan al-munafikun atau sabbihisma rabbikal a'la dan al-ghasyiyah pada salat Jumat. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihinna fi yaumil jum'ah. Dzakarahu Muslimun fi sahihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat di atas pada hari Jumat. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya. Atsaniyata asyarah, yang ke-12, annahu yaumu idin mutakarrirun fil usbu'i. Hari Jumat adalah hari raya yang terus berulang tiap pekan. Atsalitsata asyarah, yang ke-13, annahu yustahabbu lirajuli an yalbasa fihi ahsana thiyabi allati yaqdiru 'alaiha. Pada hari Jumat disunnahkan
bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian terbaiknya semampu dia. Wa fi sunani Abi Dawud an Abdullah bin Salam, di dalam sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Salam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'ala al-minbari fi yaumil jum'ah. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, ma'ala ahadikum law ishtara taubaini li yaumil jum'ati siwa taubai mihnatihi. Tidak mengapa apabila kalian membeli dua pasang pakaian khusus untuk hari Jumat selain kedua pakaian yang sehari-hari dipakainya. Ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Nggak mengapa, artinya beli baju yang bagus, ya, walaupun tentu harga itu akan menyesuaikan dan tentu harga akan menyesuaikan ya dengan barang kan itu, dengan kualitas. Tidak mengapa kata Nabi SAW kalau beli pakaian dengan niat khusus hari Jumat dipakai. Selain hari-hari biasa dia menggunakan pakaian yang lain. Ar-rabi'ata asyarah, ini semua kekhususan hari Jumat. Yang ke-14, annahu la yajuzu safaru fi yaumiha liman talzamuhu al-jum'atu qabla fi'liha ba'da dukhuli waqtiha. Tidak diperbolehkan untuk melakukan safar pada hari Jumat bagi orang yang memang diwajibkan sholat Jumat sebelum mengerjakan sholat Jumat, setelah masuk waktu Jumat. Misal ada orang mungkin sehat, balik, dan seterusnya. Ini kan wajib sholat Jumat. Sholat Jumat itu kapan waktunya? Misalkan jam 12 lebih 5, misal. Ya, jam 12 lebih 5. Terus si A ingin safar. Ketika sudah menunjukkan waktu jam 12 lebih 5, dia nggak boleh safar. Dia. Harus sholat Jumat dulu, terlebih dahulu. Sholat Jumat dulu, baru nanti safarnya. Itu ba'da dukhuli waqtiha, setelah masuk waktu Jumat. Wa amma qablahu, nah kalau misalkan safarnya sebelum waktu, misalkan jam 11, jam 10, kata Ibnu Qayyim, fa fihi thalathatu aqwalil ulama, ada 3 pendapat ulama, wa hiya riwayatun mansusatun an Ahmad, dan ketiga-tiganya adalah riwayat yang diterima dari Imam Ahmad. Ihdaha, riwayat pertama mengatakan nggak boleh, mau jam 9, jam 10, pokoknya hari Jumat nggak boleh pergi mana-mana. Sholat Jumat dulu baru silakan pergi. Wathaniyatu yajuz. Ada yang mengatakan masih dalam mazhab Imam Ahmad juga boleh. Yang nggak boleh itu nanti kalau udah jam 12 lebih 5 dalam contoh tadi. Wathalitsatu, yang ketiga, yajuzu lil jihad khasatan. Nggak boleh. Bolehnya itu kalau berangkat dalam rangka berjihad khusus. Hadza, kata Ibnu Qayyim, ini semua kita bahas idza lam yaqatil musafiru fauta rufqatihi, bila orang yang akan safar tidak khawatir tertinggal rombongan. Kalau zaman sekarang berarti ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan kapal, ketinggalan bis. Misalkan jadwal keretanya jam 12 lebih 10 siang. Jangan kemudian nggak arah iso mas kok golek sepur sing jam 1 atau jam 2. Padahal dia sudah beli tiket, atau misalkan karena mengejar waktu atau kehabisan tiket, banyak kemungkinan. Fa in khafa fawta rufqatihi wa inqita'ahu ba'dahum jazalahu safaru mutlaqa. Kalau dia khawatir ketinggalan rombongan sehingga tidak bisa menyusul, maka boleh melakukan safar secara mutlak, tidak lagi terkait dengan keharusan sholat Jumat. Li'anna hadza uzrun yusqitul jum'ata wal jama'ata. Karena kalau sudah safar itu adalah uzur. Safar dengan keterangan di atas tadi yang bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat dan sholat berjamaah. Baik. Qala rahimallahu ta'ala al-khamisata asyarah, yang ke-15. Anna lil mashi ilal jum'ati bi kulli khatwatin ajra sanatin siyamaha wa qiyamaha. Orang yang berjalan kaki untuk melaksanakan sholat Jumat, tiap langkahnya dapat pahala 1 tahun. Puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Qala Abdur Razzaq an Aus bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala," barang siapa
melakukan hubungan suami istri. Wa ghtasala yaubal jum'ati, dan dia mandi pada hari Jumat. Wa bakkara wattakara, setelah itu dia segera berangkat ke masjid. Wa dana minal imami fa ansata, dan dia sengaja memang untuk berposisi dekat dengan imam, ya, di saf depan. Fa ansata, kemudian dia mendengarkan khutbah imam dengan seksama. Kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha siyamu sanatin wa qiyamuha. Maka dia berangkat dari rumah jalan kaki, tiap langkahnya itu, tiap langkah itu pahalanya senilai pahala orang yang berpuasa 1 tahun penuh dan orang melakukan sholat malam 1 tahun penuh. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak mudah bagi kita. Kenapa? Berarti pagi-pagi beneran itu. Kalau berdasarkan hadis ini, melakukan hubungan suami istri, mandi, setelah itu langsung berangkat. Oh, wah, ini nanti ceritanya lain ini. Kata masih selalu bukan malam Jumat ini. Baik. Oh, tenang Pak. Baik. Ya. Ini kan berarti perlu perjuangan yang luar biasa kan. Dan kemudian langsung berangkat, itu semuanya prosesnya cepat, nggak pakai lama, gas pokoknya. Ya. Namanya Pak Sarjio? Cuti dulu kalau Pak Sarjio. Ya. Kemudian berangkat sholat Jumat, segera cepat-cepat, terus posisi paling depan, kemudian zikir dan seterusnya tentu. Lalu ketika imam menyampaikan khutbah bukan mendengkur. Baik, itu kesimpulannya. Kalau warwahul Imam Ahmadu fi musnadih, wa qala al-Imam Ahmadu ghassala bi tasydid jama'a ahlahu, wa kadzalika fassarahu Waqi'un. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad, kata Imam Ahmad, sabda Nabi ghassala dengan tasydid itu artinya jama'a ahlahu, ya, melakukan hubungan suami istri. Demikian juga Imam Waqi' rahimahullah menafsirkannya. Dua lagi ya, karena ini penting. As-sadisata asyar, semua penting jadi. Kekhususan yang ke-16, annahu yaumu takfiris sayyi'at, hari Jumat itu hari dihapuskan dan digugurkannya kesalahan dan dosa. Fa fi sahihil Bukhari an Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Salman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi kita baca halaman sebelumnya, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min dunihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atin ukhra. Tidaklah seseorang itu mandi hari Jumat, bersuci semaksimal mungkin, menggunakan minyak rambut dan minyak kulit. Dia menggunakan minyak wangi juga. Lalu dia berangkat sampai ke masjid, dia tidak memisahkan dua orang satu dengan yang lainnya. Lalu dia sholat sampai imam datang. Ketika imam berbicara, dia dengarkan dengan seksama, melainkan diampunilah dosa-dosa dia antara hari Jumat itu dengan hari Jumat sebelumnya. Yang terakhir untuk pagi ini, as-sabi'ata asyara, kekhususan yang ke-17, anna fihi sa'atal ijabati. Hari Jumat itu ada waktu mustajab. Wa hiya sa'atul lati la yas'alullaha 'abdun muslimun fiha syai'un illa a'ta. Saat itu adalah saat yang apabila seorang hamba muslim meminta dan berdoa kepada Allah tepat pada waktu itu, apapun yang dia minta Allah pasti kabulkan. Fa fi sahihain dalam Bukhari Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun. Sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu sebentar itu. Tidaklah seorang hamba muslim tepat pada waktu itu. Wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha azza wa jalla syai'an. Dia berdiri salat, dia meminta kepada Allah azza wa jalla apapun itu. Illa a'tahu iyyah, kecuali Allah azza wa jalla akan berikan dan kabulkan apa yang dia minta. Wa qala biyadi hakadha yuqalliluha. Kemudian Nabi Muhammad memberikan isyarat dengan tangan yang menunjukkan waktu itu sangat sebentar sekali. Kasih isyarat. Sebentar sekali. Nggak sampai 1 jam malah kalau bahasa kita. Cuma beberapa menit. Gitu. Kapan waktunya?
Ibnul Qayyim menjelaskan satu halaman setelahnya. Mungkin kalau mau dilanjutkan Ustaz Yahya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, sekaligus saya minta pamit ya. Siang nanti berangkat ke Jakarta, besok pagi insya Allah berangkat ke Mekah, sampai Idul Fitri hari ke-4 atau hari ke-5, sesuai dengan penanggalan ketetapan dari pemerintah Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan apa yang berangkat dan yang ditinggal sama-sama baik begitu. Untuk taklim pagi saya serahkan kepada panjenengan, nanti tinggal dirembuk sama Ustadz Yahya, satu bed dan Syekh Ridwan. Kalau mau libur ya, kalau mau libur ya maunya saya serahkan ke panjenengan semua. Saya tidak merasa tidak berat untuk menentukan. Nanti saya bilang libur, ternyata pengen ya kan. Nanti saya bilang lanjut, ternyata pengen libur ya kan. Monggo. Ya, nanti kalau misalkan mau dilanjut, Ustadz Yahya silahkan, atau Syekh Ridwan satu bed melanjutkan Mukhtasar Zadul Ma'ad. Monggo, silahkan, enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.